Senang ketemu dengan saudara di ibadah minggu ini. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan itu hanya pada Tuhan Yesus. Pengharapan kepada dunia, pengharapan kepada manusia, pengharapan kepada uang, harta, kita akan bisa kecewa. Senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak setiap saudara supaya saudara adalah orang-orang yang tetap bersuka cita dalam pengharapan. Pengharapan itu berarti adalah menanti. Seperti Abraham menanti 25 tahun, seperti Yusuf menanti 13 tahun, seperti Ayub juga menanti bertahun-tahun. Ada kalanya jawaban doa yang saudara harus terima, tidak langsung satu hari, tidak langsung satu minggu, ada kalanya tahunan. Beberapa di antara saudara saya bisa merasakan ada yang menanti jawaban doa sudah tahunan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya saudara tidak mengeluhkan, saudara tidak menyalahkan keadaan, bahkan saudara bisa bersyukur dalam Tuhan. Saya mengajak sama saudara semuanya untuk sama-sama hari ini bisa bersukacita dalam pengharapan. Berikan senyum kiri kanan dulu. Nah, nampak dari matanya saudara ya. Nah, saudara adalah orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan. Amin. Kalau saudara masih bisa tertawa, bisa senyum, saudara adalah orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Kalau orang bersukacita karena ada uang, karena sehat, karena ada harta, semua baik-baik, itu biasa. Tapi kalau saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya uang, saudara tidak dalam keadaan rumah tangga yang bermasalah, saudara berkata, thanks Lord, terima kasih Tuhan, Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama baca Roma 12 ayat 12. Mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini berkata, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, ini tulisan daripada Paulus kepada jemaat di Roma, supaya jemaat itu tetap bersukacita dalam penantian pengharapan, supaya jemaat itu jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Kitab Roma 12 ini bicara masalah kasih kepada sesama, dan bagaimana kita juga dalam kasih, di dalam tekanan, di dalam penderitaan. Oleh karena itu, saya mau ajak sama saudara bahwa ayat ini juga menerangkan tentang sabarlah dalam kesesakan. Saudara, selain bersukacita dalam pengharapan, orang yang bersukacita dalam pengharapan, ciri yang kedua, dia sabar dalam kesesakan. Katakan, saya sabar dalam kesesakan. Apakah saudara lagi sesak hari ini? Iya, mungkin kena masker ya. Saudara, tapi ada juga orang yang sesak lihat tingkah laku istrinya. Seorang suami cerita sama saya, Pak Pendeta, saya sangat menderita melihat tingkah laku istri saya. Dan akibatnya dia seorang kepala bank. Saya khotbah Natal baik-baik tahun lalu sama dia ajak bicara sama saya. Istrinya lari dengan seorang polisi yang main. Pacar lamanya, Pak CLBK atau BCLK kata saya. Cinta lama bersemi kembali. Dia punya anak, dia nangis. Dia mempertahankan pernikahannya karena dia tahu bercerai itu tidak keinginan Tuhan. Tapi bagi saudara yang sudah mengalami perceraian, jangan tertunda. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan mau memimpin program. Tidak sedikit orang bermasalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Yang pertama sekali dihantam di situ adalah pernikahan. Kalau berantem pernikahan, maka anak-anak akan hancur. Habislah semuanya. Bagi saudara, beberapa di antara menanti mungkin kelakuan suami. Sekarang ini hampir berimbang, kelakuan istri dengan kelakuan suami hampir berimbang. Beberapa orang juga mungkin antara mungkin menanti pertobatan suami yang masih narkoba, mungkin masih ada yang alkohol, masih ada yang mungkin memukul engkau, menyakiti engkau. Saya mau katakan, sabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, jangan menyerah, masih ada Tuhan, dan tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena memang dengan berdoa itu engkau menjadi kuat dan luar biasa. Saya rindu supaya setiap saudara adalah orang-orang yang bisa bersyukur dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Tidak mudah. Itu hanya bisa kalau kita dapat Roh Kudus dalam diri kita. Karena ada Roh Kudus yang ada pada kita, maka kita bisa bersyukur dalam penderitaan. Bagaimana bisa kita bersyukur? Bagaimana bisa kita tertawa, tersenyum di tengah-tengah kesusahan, penderitaan? Itu hanya perkara supranatural, di mana Tuhan ada dalam dirimu, di mana Roh Tuhan ada dalam diri saudara. Saudara bisa berkata, thanks Lord, terima kasih Tuhan, bahwa di balik semua masalah ini ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup saya.
Tuhan gak pernah menjanjikan hidupmu tanpa masalah. Kita akan bernyanyi bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidupmu tanpa masalah. Bahwa dikatakan langit tidak selalu biru, ada kalanya mendung badai. Kalau saudara udah lihat langit kadang-kadang udah tebal, udah kabut, udah begitu tanda-tanda hujan lebat. Nggak selamanya juga hujan lebat, akan ada kering, akan ada kalanya koar. Artinya apa? Masalahmu nggak selamanya ada, akan ada selesai masalah. Ujian di mana-mana pun pasti ada selesainya, pasti ada masalah, ada selesainya. Tidak selamanya engkau punya masalah. Akan tiba waktunya engkau akan melihat di balik segala masalah ada kebaikan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu ramah, tetapi Dia berjanji berikan luar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati bergetar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sekali lagi kita akan lagu ini. Tuhan tak berjanji bahwa jalan selalu rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati bergetar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati bergetar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bersukacita dalam pengharapan itu artinya kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Sikap menghormati Tuhan ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam penderitaan, kita tidak mengeluh, kita bersyukur, bahkan berkata bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Itu adalah sikap menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan bukan hanya ketika kita mengangkat pujian. Menghormati Tuhan bukan hanya saat kita memberikan persembahan. Menghormati Tuhan adalah sikap hatimu ketika masa kesulitan, sikap hati ketika kau menghadapi penderitaan, sikap hati ketika menghadapi persoalan. Bagaimana responmu, bagaimana sikap hatimu, itu adalah satu penghormatan kepada Tuhan. Kalau ketika saya punya masalah, saya mengeluh, berarti saya tidak menghormati Tuhan. Berarti saya kurang percaya bahwa ada Tuhan menyertai saya. Kalau saya punya masalah dan saya menyalahkan orang lain, berarti saya adalah orang yang kurang percaya bahwa Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi sikap menghormati Tuhan adalah salah satu ketika kita dalam kesesakan, kita sadar ketika engkau difitnah oleh keluarga mertua, ketika keluarga mertua merendahkan engkau, ketika keluarga mertua mungkin tidak memandang engkau, atau
ketika lingkunganmu menggosip engkau, ketika orang-orang lain mungkin menganggap engkau adalah orang yang tidak ada apa-apanya, karena engkau tidak kaya, karena engkau tidak punya harta, karena dunia memandang manusia karena harta. Tapi ketahuilah, kalau engkau tetap berkata, aku bersyukur di tengah penderitaan ini, itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah milik dia. Jadi melihat iman orang dalam kitab Amsal 24 ayat 10 dikatakan, bukan ketika masalah yang baik-baik, tapi ketika kita dalam kesukaran, ketika dalam kesulitan, kelihatanlah iman kita. Itu Amsal 24 ayat 10. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, hormatilah Tuhan di masa-masa kesukaran, hormatilah Tuhan di masa-masa kesulitan hidupmu. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan keadaan. Belajarlah bersyukur dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan bagimu. Jadi melihat iman orang kuat bukan ketika masa yang baik-baik. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Berarti kekuatan saya dilihat ketika saya masa kesukaran, ketika saya mengalami kesulitan. Apa respon saya? Saya pernah kesukaran masalah keuangan, saya pernah kesukaran masalah keluarga, saya pernah kesukaran di masalah penyakit, saya pernah kesukaran di masalah pekerjaan. Setiap kita punya kesukaran dan kesukaran, tapi percayalah, kesukaran-kesukaran itu ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Setiap kesukaran-kesukaran itu Tuhan punya tujuan. Bukan ke sekolah, bukan buat ujian, karena ada tujuannya, supaya anak-anak belajar, supaya anak-anak naik kelas, supaya anak-anak lebih pintar. Saudara punya kesukaran karena Tuhan mengasihimu. Berbahagialah engkau kalau engkau masih bisa merasakan sakit, kalau engkau masih bisa merasakan yang namanya sukar. Kalau engkau tidak pernah merasakan sakit, mungkin sudah mati. Hanya orang mati yang tidak bisa merasakan sakit. Orang yang masih hidup bisa merasakan sakit. Kalau engkau berkata, aku merasa sakit hati, itu wajar, masih bisa terjadi. Tapi kalau engkau memendam sakit hatimu, mengembangkan sakit hatimu, terus membalas dengan kejahatan, itu salah menurut Alkitab. Setiap saudara ketika engkau menangis, meneteskan air mata, tanda engkau manusia biasa. Tuhan sendiri aja juga dia merasakan sakit sebagai manusianya ketika dia disalibkan. Kalau engkau merasakan sakit dalam hidupmu, engkau merasakan berat dalam hidupmu, dan engkau menangis karena masalah hidupmu, Tuhan berkata, air matamu akan ditampung di kirbatnya dan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, bagaimana caranya kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, apalagi di masa-masa pandemi ini. Saya mengajak sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah sumber sukacita kita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17 jelas dikatakan, yang pertama adalah sumber sukacita kita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita saudara jangan buat karena uang. Kalau orang mungkin tanggal muda, baru tanggal 1 tersenyum, tanggal 2 masih bisa tersenyum, tanggal 10 senyumnya udah mulai hilang, tanggal 20 mulai berkeriput, tanggal 30 tinggal pulang. Nah saudara, artinya dia berarti meletakkan dasar sukacitanya karena uang, karena harta. Kalau sukacitaku kutaruhkan kepada pencapaianku, berarti ketika tidak tercapai, berarti aku bersukacita. Kalau sumber sukacitaku, remote controlnya aku buat kepada istriku, berarti istriku akan mengendalikan sukacitaku. Gak boleh. Sukacitaku remote controlnya ada padaku, karena Tuhan itu ada pada saya. Berarti yang menentukan saya sukacita atau tidak bersukacita siapa? Diri sendiri. Saya mau tanya kepada remote, bahagiamu sama siapa? Sama dirimu atau sama orang lain? Remote control bahagiamu sama siapa? Sama dirimu atau sama orang lain? Ya, kalau kau berkata sama dirimu, berarti adalah dirimu yang menentukan kau bahagia atau tidak bahagia. Simple. Happiness is simple. Bahagia itu adalah sederhana. Bahagia itu adalah keputusanmu. Tetapi ada banyak orang memberikan remote controlnya kepada pencapaian, remote control kebahagiaannya kepada orang lain. Maka ketika orang lain tidak menghormati dia, hilang bahagianya. Ketika orang lain tidak menghargai dia, hilang bahagianya. Dia sakit hati dan tak bisa tidur. Jangan berikan remote control bahagia sama orang lain, karena Tuhan sudah memberikan kepada Roh Kudus. Maka jelas dikatakan adalah sumber pengharapan kita. Roma 15 ayat 13 adalah Roh Kudus adalah sumber pengharapan kita. Yang sudah ada pada kita adalah Roh Allah yang diberikan kepada kita.
Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jangan kasih remote control bersama orang lain. Remote control kebahagiaan ada pada dirimu sendiri. Engkau yang menentukan engkau bahagia, karena Roh Kudus sudah diberikan kepadamu. Jelas saya ini berkata, semoga Allah sumber pengharapan berlimpah-limpah. Roh Kudus dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi membuat kita bisa bersuka cita melimpah-limpah dalam pengharapan adalah Roh Kudus. Jadilah Roh Kudus dalam dirimu dan diri saya yang membuat engkau bisa tersenyum di tengah badai persoalan. Amin. Engkau bisa tertawa di tengah banyak masalah hidup. Bukankah kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur? Tuhan tahu beberapa di antara sudah jarang tertawa di masa pandemi ini. Tuhan mau pulang bersuka cita dan tertawa, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Sebelumnya saya akan ajak baca Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, saya akan berikan contoh kasus Paulus. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudara, ayat ini muncul ketika Paulus dalam penjara. Jadi dia bukan dalam keadaan yang enak-enak. Masih ingat kasus bagaimana dia dipasung di penjara dengan Silas, Paulus dengan Silas. Apa yang mereka lakukan tengah malam? Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Percayalah ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Justru semakin kita mengeluh, semakin menyalahkan, kita akan menerima kuasa yang menolong kita. Justru ketika kita menyalahkan, semakin iblis masuk dalam hidup kita. Ingat, sakit hati adalah pintu bagi iblis untuk menguasai. Ketika kau memendam sakit hati, ketika kau memendam kecewa, itu adalah kau menyediakan tempat duduk untuk iblis berpijak mengendalikan remote control. Oleh karena itu jangan berikan celah ada sakit hati dalam hidup. Mengampuni, balas kejahatan dengan kebaikan. Ada Roh Kudus yang memampukan engkau tetap bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Engkau bisa senyum kepada orang yang mengejek engkau. Engkau bisa senyum kepada orang yang memfitnah hidupmu. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, Paulus mengajak kita bersuka cita, bukan keadaan baik-baik, tapi dalam keadaan dia dikejar-kejar, dianiaya, dalam penjara, tapi dia bersuka cita. Dan dikatakan senantiasa, berarti setiap saat. Tidak mudah memang, tetapi kalau engkau bersama dengan Roh Kudus, saya percaya engkau akan bisa bersuka cita dalam Tuhan. Karena Roh Kudus adalah sumber sukacita kita yang abadi, yang luar biasa, yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi engkau yang suami mungkin sudah meninggalkan engkau, bagi engkau yang mungkin istrimu sudah meninggalkan engkau, kalau meninggal karena kematian itu biasa, natural. Tapi dia meninggalkan engkau di tengah engkau mengandung. Ada beberapa kasus istrinya hamil, istrinya meninggalkan, suaminya meninggalkan dia. Bahkan saya pernah menjumpai seorang ibu dalam hamil, dalam mengandung, dalam hamil, dia disiksa dan dipukul oleh suaminya. Dia menangis kepada saya. Ada banyak kasus yang terjadi dalam dunia ini. Cerita keluarga gak habis-habisnya. Tapi apakah kita akan menyalahkan Tuhan dalam situasi ini? Jangan pernah salahkan Tuhan. Percayalah Roma 8:28 Allah turut bekerja. Maka dikatakan Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Apakah saudara bergembira karena pencapaian? Kalau tercapai, wah, ketawa. Kalau nggak tercapai, nangis, menyalahkan, kemudian kita bosan hidup. Apa yang kau capai akan selalu ada lagi mau dicapai. Gak pernah pencapaian stop. Sejak kau punya uang 1 miliar, mau 2 miliar, mau lebih lagi. Setelah mau naik daftar ranking 3, mau ranking 1 lagi, ranking 1 umum lagi, mau lebih lagi. Pencapaian tidak bisa membuat engkau bahagia. Gak sedikit orang-orang Jepang, orang-orang Singapura, artis-artis yang mati bunuh diri dari lantai atas gara-gara pencapaian dan pencapaian. Jangan berhalakan pencapaian. Bergembiralah karena Tuhan. Amin. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau engkau bergembira karena uang, berarti uang adalah berhalamu. Kalau saya bergembira karena istri saya, karena anak-anak saya, karena jemaat atau karena yang lain, berarti saya berhalakan Tuhan. Saya membuat Tuhan sumber gembira.
Saya membuat Tuhan adalah sumber pengharapan. Walaupun di tengah-tengah badai kadang-kadang tidak mudah, seperti mereka telapak tangan ketika kami konflik, kemudian saya bergembira. Gak seperti itu. Ada kalanya saya butuh waktu. Ketika saya juga ada masalah dengan anak-anak, saya butuh waktu. Ketika saya sakit yang berat, saya butuh waktu. Tapi sejak kita menyadari ada Roh Kudus yang menolong kita, maka kita dimampukan untuk bergembira di masa-masa kesesakan. Yang kedua adalah bersyukur dan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, bersyukur dan tetaplah berdoa. Sama-sama kita baca 1-2 yang tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang paling singkat di Alkitab adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bagaimanapun keadaan sukar, kita tetaplah berdoa. Bagaimanapun seberat-beratnya masalah, satu hal yang sangat penting. Ini adalah poin penting yang saudara bawa pulang ke rumah. Bagaimanapun keadaan saudara begitu berat, tidak terkatakan, bahasa Perancisnya la terkatakan, tidak bisa diceritakan, terlalu berat, terlalu rumit, terlalu sangat menindih hidupmu. Saya mengatakan seberat-berat masalah yang kau hadapi, ada satu hal yang tidak boleh kau tinggalkan: berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah kuasa Tuhan yang menyertai engkau. Dengan berdoa engkau berjumpa dengan Tuhan. Dengan berdoa engkau mendapat pengharapan. Dengan berdoa engkau akan berkata, aku kuat karena Tuhan. Tetaplah berdoa. Ada kalanya kita bisa ceritakan kepada satu orang, tapi ceritakanlah seluruh masalahmu kepada Tuhan. Bila perlu kau bisa menangis kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Ketika kau bicara sama Dia, gak perlu basa-basi, ngomong aja seperti anak dengan Bapa, curhat aja. Bapa, begini perasaan, begini yang ku alami. Salah-salah kata-katamu dibenarkan Tuhan. Yang penting Tuhan tahu hatimu. Amin. Tuhan melihat hatimu saat ini. Dan dikatakan bersyukurlah dalam segala keadaan, karena itu yang diinginkan Tuhan. Yang paling diinginkan Tuhan bukan engkau menjadi orang hebat, tapi ketika engkau bisa bersyukur, berkata thanks Lord, thanks Jesus. Terima kasih Yesus atas masalah ini. Coba katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus atas masalah ini. 1-2 ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas masalah ini. Besok punya masalah, jangan apa lagi? Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah, engkau berkata terima kasih Tuhan. Itu artinya engkau menghormati Tuhan. Dan semakin engkau banyak mengucapkan terima kasih, semakin datang kuasa Tuhan kepadamu. Amin saudara. Bukankah kalau engkau memberi kepada seseorang, engkau berkata terima kasih, bukankah engkau semakin ingin memberi? Semakin lagi terus, terima kasih. Oh, makin banyak lagi dikasih, betul saudara. Kenapa? Karena orang ini tahu mengucapkan terima kasih. Terima dan kasih. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu setiap saudara adalah orang yang sukacita dalam harapan. Mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang mungkin selama ini belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat, mungkin selama ini engkau masih mengalami keluh kesah, mengalami masalah yang berat, engkau mengalami rasa jauh dari Tuhan, gak dekat dengan Tuhan. Ketika engkau masalah kesulitan, engkau merasa sepertinya engkau tidak bersama dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu dan sama-sama kita berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau barang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan Yesus. Ikuti doa saya dengan pelan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Aku mau bertobat dari segala dosa-dosa. Aku mau mengikuti Engkau. Aku percaya namaku ada di kitab kehidupan di surga yang kekal. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus. Bagi saudara yang punya keluhan berat, tantangan, penderitaan, kesukaran, saya ajak engkau berdoa. Angkat tanganmu, tangan kananmu di tempat. Lord Jesus, sentuh mereka. Tuhan, mereka tidak cerita kepada banyak orang. Mereka tidak bisa menyampaikannya kepada hamba. Keterbatasan kami. Tapi hamba bisa merasakan mereka dalam keadaan penderitaan yang berat, dalam kesukaran yang berat. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau menolong mereka. Turunlah kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Turunlah kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Turunlah penyertaan-Mu, dan Engkau berjanji bahwa kami lebih daripada pemenang. Bahwa kami orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Terlebih lihatlah anakmu yang angkat tangan, yang mereka mungkin hampir putus asa. Mereka mungkin hampir putus asa dalam hidup ini. Kesukaran di berbagai aspek mereka hadapi, kesukaran di berbagai bidang mereka alami. Tapi lihatlah mereka mengangkat tangan. Engkau turun tangan ya Tuhan. Ketika jemaat-Mu angkat tangan, Engkau turun tangan atas mereka. Hanya Engkau sumber pengharapan atas kami ini Tuhan. Hidup di dunia yang sementara ini, kami sadar kami banyak mengalami kesukaran, banyak penderitaan. Tapi Engkau berfirman, kami bersuka cita dalam pengharapan. Kami mau bersuka cita dalam pengharapan, karena Roh Kudus yang curahkan kepada kami. Ya umat-Mu Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Mulai Engkau berdoa secara pribadi, mintalah apa yang Kau minta. Tuhan berkata, mintalah maka akan Kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah. Tuhan tahu betapa sesak di hatimu. Tuhan tahu betapa pedih yang kau rasakan. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak sendiri menjalani hidupmu. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tiap orang punya penderitaan yang berbeda-beda. Tiap kita punya perlombaan. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Mintalah. Datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa-Mu yang baik, yang senantiasa memberkati engkau. Mintalah kesembuhan diberikan kepadamu. Kalaupun engkau tidak sembuh langsung, semua indah pada waktunya. Ada kalanya kesembuhan itu butuh waktu. Tuhan melihat hatimu. Mungkin kau minta kerukunan suami istri, pernikahan yang bahagia, istri yang menghormati suami yang mengasihi istri, anak-anak yang menghormati orang tua, keluarga yang rukun. Kau mintalah, maka Dia akan berikan kepadamu. Jangan putus asa dengan keluargamu. Jangan putus asa dengan keadaan rumah tanggamu. Tuhan gak pernah putus asa kepadamu. Tuhan gak pernah menyerah kepadamu. Sekalipun kau menyerah, Tuhan gak pernah menyerah kepadamu. Mungkin kau merasa lemah, Tuhan kuat kepadamu. Karena Dia adalah mengasihimu. Dia tidak mau engkau tertekan dalam hidup ini. Tapi engkau bisa menghadapi hidup ini walaupun berat. Bersama dengan Tuhan engkau melangkah maju ke depan. Di depan ada yang cerah, ada yang indah, ada yang baik yang Tuhan sediakan bagimu. Jangan lihat ke belakang seperti istri Lot. Majulah ke depan, meraih rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami akan membawa sukacita. Bagi engkau yang belum punya keturunan, jangan putus asa. Tuhan memberikan kepada kemampuan untuk engkau mendapat keturunan. Tuhan menyertai setiap kami semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa syafaat ya Tuhan. Mari kita sama angkat tangan kanan berkati bangsa Indonesia supaya NKRI
NKRI, supaya saling toleransi, saling menghormati, Pancasila terjaga dengan baik, hubungan antar agama, hubungan antar golongan terjaga. Mari berkati Indonesia sejenak. Angkat tangan kanan memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Turunlah damai atas Indonesia. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para menteri kami, TNI, Polri, kami petinggi negara sampai yang terendah. Tuhan memberkati bangsa yang besar ini. Berkat turun atas bangsa kami, Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga kedamaian NKRI sehingga kami bisa bertoleransi dan beragama dengan baik, dengan damai, ya Tuhan. Berkatilah Bapa semua agama yang diakui di Indonesia. Berkatilah Tuhan segala suku golongan yang berbeda. Kebinekaan Tunggal Ika Tuhan kami bisa hargai. Biarlah kiranya damai Tuhan turun atas Indonesia. Sukacita, sejahtera turun atas Indonesia. Kami tahu bahwa pandemi ini tidak akan selamanya ada. Akan tiba waktunya, ini akan berlalu, ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih bebas lagi Tuhan ke depannya. Kami akan tetap sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh anugerah Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, bawalah berkat firman Allah. Engkau dilindungi dari wabah pandemi ini. Engkau mengalami kesehatan yang melimpah di rumah. Sukacita yang daripada Tuhan menyertai. Bawalah damai yang melimpah dari Allah Bapa. Kita kasih Tuhan Yesus yang sempurna, menyertai Roh Kudus, menyertai yang percaya